Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Maka pilihlah Tuhanku kami ini jemaatmu, perteguh kesetiaan, pendengarannya umatmu yang berdoa berserah, tolonglah semuanya. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini yang ditetapkan pada titah yang kelima. Titah yang kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut hidupmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Apakah ketentuan Allah akan mendasar cintanya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang
dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Epistel kita pada minggu Advent minggu pertama ini yang diambil dari surat Lukas 12 ayat yang ke-35. Lukas 12 ayat yang ke-35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas segala berkat karunia yang masih Tuhan berikan bagi kami, anak-anak sekolah minggu HKBP Simpang Marindal. Pada hari ini ya Tuhan, kami memuji memuliakan nama-Mu dan hendak mendengarkan firman-Mu. Kami memohon ya Tuhan, berkati hati kami, berkati pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu, kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, pada hari ini firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam kitab Yesaya 11 ayat 1 hingga ayat 3. Yesaya 11 ayat 1 hingga ayat 3. Inang akan bacakan untuk kita semuanya. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, pernah tidak melihat singa dan domba berada di dalam satu kandang? Kalau misalnya kita pergi ke kebun binatang, singa pasti punya kandang sendiri, atau kambing punya kandang sendiri. Domba akan punya kandang sendiri. Tidak akan mungkin singa
satu kandang dengan kambing. Tidak akan mungkin harimau satu kandang dengan domba. Tidak akan mungkin terjadi. Karena kalau mereka diletakkan di dalam satu kandang, pastilah singa akan menerkam kambing atau harimau akan menerkam domba. Pasti itu yang akan terjadi. Karena harimau itu binatang buas. Dia akan menerkam kambing atau domba bila berada di dekatnya. Nah, di sekolah minggu firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, pada Minggu Advent, judulnya tadi adalah Raja Damai yang akan datang. Ada seorang Raja Damai yang akan datang. Nah, Nabi Yesaya yang mengatakan itu. Nabi Yesaya berkata kepada bangsa Israel bahwa akan ada satu orang Raja Damai yang akan datang. Nah, di sekolah minggu, kedamaian itu nanti digambarkan di ayat 6. Nah, itu tadi yang Inang katakan di awal. Serigala akan tinggal bersama dengan domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Nah, itu damai yang diceritakan di sini. Ketika serigala bisa satu kandang dengan domba, atau singa atau harimau bisa satu kandang dengan kambing, tidak saling menerkam. Maksudnya di sana adalah ketika kehidupan berlangsung dengan damai, tidak ada permusuhan, tidak ada perlawanan, tidak ada kekerasan. Itulah yang digambarkan di sini adik-adik. Tapi bagaimana bisa terjadi hal seperti itu? Bagaimana bisa serigala tidak menerkam kambing? Bagaimana bisa singa tidak menerkam domba? Itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi Yesaya katakan nanti akan ada masanya, akan ada waktunya kedamaian itu terjadi. Bahkan singa bisa satu kandang dengan kambing misalnya. Bahkan serigala bisa satu kandang dengan domba, bisa hidup bersama, tidak saling menyerang. Itu yang digambarkan adik-adik sekolah. Lalu sekarang pertanyaannya, siapa Raja Damai yang dimaksud? Siapa raja yang akan mewujudkan ini semua? Siapa raja yang akan membawa kedamaian ke dalam dunia? Nah, Yesaya katakan inilah Raja Damai yang akan datang itu adalah lahir dari tunggul Isai, dan itu adalah Yesus Kristus. Yesaya menggambarkan bahwa Yesus Kristus akan lahir sebagai raja yang membawa damai. Nah, kalau sudah ada damai di dalam dunia adik-adik sekolah minggu, maka tidak ada lagi yang namanya kejahatan. Tidak akan ada lagi orang yang mau melukai sesamanya. Tidak akan ada lagi orang yang mau memarahi sesamanya. Tidak ada lagi orang yang akan melakukan hal-hal yang tidak baik kepada sesama. Maka seperti gambaran tadi, harimau bisa hidup dengan domba, hidup rukun, tidak ada saling memangsa di sana, tidak ada saling menggigit di sana, tidak ada saling menyerang di sana. Itu yang digambarkan adik-adik sekolah. Nah, sekarang adik-adik sekolah minggu, pada masa Advent ini, nama minggu kita adalah Minggu Advent. Artinya adalah kita sedang menanti kedatangan Juru Selamat yang kedua kali. Kita sedang menanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Itu tadi yang digambarkan di sini. Raja Damai itu, Yesus Kristus, itu yang sedang kita nantikan kedatangannya. Kita semua sedang menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Nah, sembari menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, kita juga sedang menantikan Natal. Di Natal itu kita merayakan kelahiran Juru Selamat kita Yesus Kristus. Itu yang sedang kita persiapkan sekarang. Adik-adik sekolah minggu pasti sudah menghafal liturginya. Adik-adik sekolah minggu pasti sudah menyiapkan baju barunya. Adik-adik sekolah minggu pasti sudah menyiapkan sepatu barunya.
persiapan menuju Natal sudah disediakan sekarang oleh adik-adik sekolah minggu. Tetapi adik-adik sekolah minggu di dalam menantikan Natal ini, menantikan juru selamat yang akan hadir ke dunia ini kedua kalinya, datang untuk kita semua manusia adik-adik sekolah minggu. Yang paling penting sebenarnya bukan hanya tentang baju baru, bukan hanya tentang sepatu baru, bukan hanya tentang pohon Natal, bukan hanya tentang kue-kue Natal, bukan itu. Yang paling penting adalah adik-adik sekolah minggu tadi diminta dari firman Tuhan menjadi pembawa terang. Menjadi terang, membawa damai. Dengan menjadi pembawa damai, kita semua bisa menjadi pembawa terang. Damai di dalam kehidupan. Nah, seperti apa orang yang membawa damai? Orang yang membawa damai itu adalah orang yang ramah, suka tersenyum, tidak suka mengganggu teman-temannya, adalah orang-orang yang baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang rajin, anak-anak yang tidak melawan orang tuanya. Maka ketika dia ada, ketika dia hadir, orang-orang akan senang. Wah, dia datang. Misalnya namanya Tommy. Wih, Tommy datang. Tommy itu orangnya pintar, saya suka lihat dia. Tommy itu orangnya baik, saya suka lihat dia. Tommy itu sangat turut kepada orang tuanya. Maka pada saat itu dia adalah anak sekolah minggu yang membawa damai. Itulah yang diminta kepada anak-anak sekolah minggu di masa-masa kita menanti Natal. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal tanggal 25 Desember nanti. Kita akan memestakan Natal kita, walaupun kita pestakan hanya dari rumah saja misalnya. Tetapi yang paling penting adik-adik sekolah minggu dipanggil. Ada PR, ada panggilan untuk adik-adik sekolah minggu supaya apa? Menjadi seperti Yesus Kristus, Raja Damai. Maka adik-adik sekolah minggu harus bisa membawa damai di semua tempat. Di tengah-tengah keluarga, di sekolah, dengan teman-teman bermain di lingkungan, dan di gereja. Harus bisa membawa damai, harus bisa membawa kebaikan. Jangan mendatangkan pertengkaran, jangan bikin hati orang lain kesal. Karena Tuhan mau adik-adik sekolah minggu menyenangkan hati Tuhan dengan menjadi pembawa damai. Maka di minggu Advent yang pertama kita dipanggil, kita punya PR untuk jadi pembawa damai. Adik-adik sekolah minggu harus menjadi pembawa damai. Amin. Kita tutup Alkitabnya, kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang masih kami rasakan. Kami anak-anak sekolah minggu selalu bersuka cita dalam menantikan kedatangan juru selamat kami, yaitu Yesus Kristus, Mesias yang telah menyelamatkan kami. Ya Tuhan, ajarlah kami agar mempersiapkan diri kami, terlebih untuk mempersiapkan Natal di hati kami, membawa damai bagi setiap orang. Di dalam Kristus kami berdoa, amin. Baiklah hari ini kembali kita akan kumpulkan persembahan. Besok ada pembuatan.
Kiranya Tuhan Allah